Belum selesai persoalan dugaan penyimpangan ajaran agama di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, kini heboh lagi di media sosial penyimpangan di Pondok Pesantren Al Kafiyah. Belum diketahui di mana pondok pesantren ini, namun diduga ada penyimpangan ajaran agama, di mana imam sholat dipimpin oleh seorang wanita. Perempuan boleh jadi imam, tapi makmumnya perempuan juga. Perempuan boleh jadi imam, makmumnya perempuan. Perempuan jadi imamnya laki-laki mah nggak boleh, biarpun ibunya mengimami anaknya nggak ada. Anaknya masih kecil jadi makmum nggak ada. Yang ada adalah laki-laki, biarpun anaknya masih tamyiz dalam mazhab kita diperkenankan. Sudah tamyiz 7 tahun ke atas, bisa bersuci, membedakan antara roti dengan api, bisa bersuci cebok tahu kiri kanan, maka dia seumur 7 tahun hijriah, maka dia tamyiz. Kalau mau jadi imam boleh dalam mazhab Syafi'i, anak-anaknya yang jadi imam, dilatih agar dia besar hati, besar semangat. Kalau suaminya nggak bisa, ya suaminya biar sholat sendiri. Tapi nggak boleh Anda sebagai seorang istri jadi imam buat suami Anda, tidak boleh, tidak sah seperti itu. Kalau tidak bisa semuanya, sholat sendiri-sendiri. Yang penting jangan sampai tidak, karena keutamaan bulan Ramadan tidak tergantikan di bulan-bulan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Kegiatan kontroversial yang terjadi di Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun Indramayu tampaknya membuka tabir ajaran menyimpang di ponpes lain. Belum lagi kasus Al Zaitun selesai, kini jagat media sosial kembali dihebohkan dengan Ponpes Al Kafiyah. Ponpes yang saat ini belum diketahui terletak di mana menampilkan video gerakan sholat, namun bukan seperti sholat biasa. Parahnya, gerakan seperti sholat berjamaah ini dipimpin oleh seorang imam perempuan. Dalam video terlihat seorang perempuan berpakaian hijau dan bercadar memimpin 3 orang laki-laki yang menjadi makmumnya. Gerakan-gerakan sholat juga dilihat oleh 3 orang perempuan lainnya lengkap dengan memakai mukena. Nama Ponpes Al Kafiyah terpampang jelas di belakang makmum laki-laki yang sedang melakukan gerakan seperti sholat. Itu wajib sholat ketika dia usia balik. Itu wajib sholat. Maka ketika seandainya dia sudah balik, tentu tidak bisa dia itu bermakmum dengan seorang wanita. Kalau dia sudah balik dan tentunya sudah berakal, dan seharusnya memang kita anjurkan dia, perintahkan dia untuk sholat berjamaah di masjid kalau dia laki-laki. Nah, adapun kalau seandainya dia belum balik, dia masih usia 8 tahun, 6 tahun, tapi kita ingin melatih dia, apakah boleh kita menjadi imamnya seorang ibu? Maka dijawab oleh para ulama kita menjelaskan boleh, silahkan. Karena pada usia itu juga si anak belum wajib untuk melaksanakan ibadah sholat, tapi orang tua ingin melatih, membiasakan dia. Dengan cara seperti ini, ibu menjadi imam, dia katakan kepada anaknya, ikuti mama ya, ikuti ibu ya, kamu harus sholat bersama ibu. Kemudian si anak mengikuti ibunya, maka tidak masalah untuk sebagai bentuk pelatihan kepada anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Sebaiknya juga begitu. Umpamanya ya si anak pada usia masih 8 tahun, ibunya memerintahkan kepada si anak jadi imam untuk ibunya, maka dibolehkan kalau seandainya anak sudah pada usia tamyiz, 7-8 sudah usia tamyiz, ya, tapi sangat dianjurkan sebenarnya si anak diperintahkan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah di sana. Ponpes Al Kafiyah pimpinan guru besar Ustazah Umariyah. Begitu bunyi tulisan yang terpampang di dinding rumah tempat sholat tersebut dilakukan. Selain itu, dituliskan juga pamflet menerima pengobatan medis, menerima santri baru, mengajarkan semua ilmu. Hal paling mengejutkan tentunya ada sebuah tulisan bahwa bisa menghapus dosa. Ini perempuan sekalipun pinternya kayak apa, kayak Profesor Dr. Zakia Darajat punya ya, kenal pinternya itu. Sahabat saya sering seminar bareng-bareng dengan beliau. Iya, itu banyak. Atau Dr. Asia Dahlan yang cerita masalah seksual tuh. Tapi saya tantang tuh, Ibu, yuk kita diskusi virtual, temanya G-spot. Dia menolak, nggak mau jorok, katanya jorok. Iya, saya punya pendalaman khusus tentang G-spot ini.
Jadi perempuan menjadi imam ini ada dalilnya, bisa jadi imam. Ya. Dan ini dipakai oleh mazhab Abu Hanifah. Imam Syafi'i tetap menolak, tidak boleh perempuan jadi imam. Karena itu rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hadisnya itu begini, ada seorang kaya di zaman Nabi itu, dia sering berjamaah, tiba-tiba dia lama nggak hadir berjamaah. Ditanya Rasul, kemana kamu sholatnya? Berjamaah di mana? Di rumah. Siapa imamnya? Saya. Ini orang kaya raya gitu. Yang memang siapa? Ya pekerja-pekerja saya. Ya udah silakan, go ahead, jalan terus. Diizinkan oleh Rasulullah. Itu hadis oleh Imam Syafi'i ditolak. Tetap ngotot harus laki-laki. Jadi masalah hadis juga berdasarkan kepentingan juga persoalannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, Hasan dan Husain, oleh ahli sunnah ditolak semuanya. Betul nggak? Tapi hadis Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah ditolak semua oleh orang Syiah. Jadi di mana kejujuran kita? Jadi semua juga kebijakan berdasarkan kepentingan juga. Ini perlu kita waspadai. Awas jangan dituduh saya Syiah ya. Saya bukan Syiah kok. Itu jadi persen semacam itu. Jadi secara pribadi ya asal jangan bilang-bilang sama RT RW, ibu silakan ngimami, silakan, makmumnya laki-laki boleh, mazhabnya mazhab Abu Hanifah. Iya, kalau bilang tidak diserbu nanti. Nah, semacam itu. Jadi pengalaman pahit semacam itu saya alami sendiri. Ketika saya pulang dari luar negeri tahun 91, pulang ke rumah di Tulungagung di situ. Dulu waktu saya berangkat tahun 71 tuh, di samping rumah saya tuh ada masjid. Ada masjid. Saya pulang nggak ada masjidnya, tinggal fondasi sudah berlumut. Saya nanya di situ, ulama di situ, ini dulu ada masjid mana sekarang? Dibongkar, mau dibangun. Terus sampai lumutan gimana? Nggak ada dananya. Ya kalau nggak ada dananya, jangan dibongkar dulu dong. Iya, jadi saya nanya, mau dibangun lagi enggak? Ya mau sih, kalau punya duit mah dibangun lagi aja. Pakai punya duit? Enggak. Bangun enggak? Bangun. Duitnya punya enggak? Enggak. Dia mikir bengong aja. Saya bisa bikin rumah, masa Tuhan tidak bisa bikin rumah? Masya Allah. Rumah Tuhan maksudnya. Lah iya. Anak muda saya kumpulin sedih saya tuh, saya briefing mereka. Harus jadi santri saya kerahkan semuanya. Bukan Pak Fras sebagai saksi hidup ya waktu itu. Belum jadi mantu nih dulu.